Tadi kalau dari footballnya Amerika Serikat, sekarang kita ke football dengan versi yang lebih universal. Dari match ke-25 Premier League, Manchester City berhasil menundukkan tamunya Arsenal dengan skor telak 3-1 di Etihad Stadium. Di laga ini, Sergio Kun Aguero jadi aktor kemenangan The Citizen lewat hat-trick-nya. Anak asuhan Pep Guardiola pun juga berhasil dominasi pertandingan dengan 62% penguasaan bola. Dan gol cepat pun tercipta saat laga baru berjalan 42 detik lewat Aguero. Dan ini jadi kedua kalinya Aguero cetak gol cepat musim ini setelah sebelumnya catat waktu 24 detik waktu cetak gol ke gawang Newcastle. Setelah gol cepatnya, striker 30 tahun ini sukses melengkapi hat-trick-nya dengan tambahan gol di menit 44 dan 61. Ini jadi hat-trick ke-10-nya di Premier League selama berseragam City, sekaligus jadi hat-trick terbanyak kedua dalam sejarah Premier League atau di bawah Alan Shearer dengan 11 kali hat-trick. Sementara The Gunners hanya bisa perkecil ketinggalan di menit 11 lewat gol pertama Lauren Koscielny ke gawang City sejak September 2012 lalu. Tapi sayangnya di babak kedua, The Gunners tidak bisa lepaskan satu pun tembakan, sekaligus jadi yang pertama kalinya di Premier League sejak Mei 2015 lalu. Dan hasil ini pun buat City untuk pertama kalinya berhasil menang 4 kali beruntun lawan Arsenal sejak 82 tahun silam. Dan tambahan 3 poin ini buat City menempel ketat Liverpool di puncak klasemen dengan 59 poin, selisih 2 poin dari Liverpool yang baru akan bermain beberapa jam lagi melawan West Ham. Sementara Arsenal harus turun ke peringkat ke-6 dengan 47 poin atau selisih 1 poin dengan Manchester United di peringkat ke-5. Than the position that we are. The pressure is when you are behind, as you lose points, wow, it will be tougher. When you are in top with distance, always you can 3 points, still you are there. We didn't recognize ourselves what we are in the last game, previous game in Newcastle, and today at least we come back. We have young players, and they are playing the first years in the Premier League, and also they can improve a lot. For example, I'm very happy the match played Matteo Guendouzi and Lucas Torreira, but also need time to show, to improve, and to take confidence, and to take also experience for the future here. But with this result, it's not easy to say that, but some positive things we can look today in our players. Usai jeda, Net24 masih akan kembali dengan informasi lain dari Premier League hingga La Liga Spanyol. Tapi sebelumnya jangan lewatkan 5 gol pilihan dari Liga Top Eropa akhir pekan lalu. Tetap di Net24. Bagi di Net24, pada pekan ke-24 Premier League, tim papan atas lainnya juga meraih hasil maksimal. Ada Manchester United yang akhirnya berhasil menembus 5 besar klasemen, Chelsea yang menang besar atas Huddersfield, dan Spurs yang menundukkan Newcastle United. Kemenangan Manchester United atas Leicester City dengan skor 1-0 di King Power Stadium tidak hanya mengangkat posisi setan merah ke posisi 5 klasemen. Namun beberapa catatan sejarah berhasil diciptakan MU. Khususnya bagi Marcus Rashford yang mencetak gol tunggal. Laga ini adalah laga ke-100-nya untuk setan merah di Premier League. Dengan usia 21 tahun 95 hari, dia berhasil menjadi pemain kedua termuda yang melewati tonggak tersebut. Hanya kalah dari Ryan Giggs yang mencatatkannya pada usia 21 tahun 74 hari. Selain itu bagi Rashford, golnya ke gawang The Foxes menjadikannya pemain dengan gol terbanyak di kubu Manchester United sejak tanggal debutnya pada Februari 2016 lalu dengan torehan total 26 gol. Sementara bagi sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer, dia berhasil membawa MU menjadi tim dengan poin terbanyak di Premier League jika dihitung sejak dirinya mulai menangani MU.
yakni dengan koleksi 22 poin hasil dari 7 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sebelumnya di laga lain, Chelsea sukses menang besar atas tamunya Huddersfield Town dengan skor 5-0. 2 gol yang dilesakkan penyerang baru mereka, Gonzalo Higuain, menjadikannya pemain pertama yang bisa mencetak brace di laga kandang pertama setelah Mario Stanic pada 18 tahun lalu melawan West Ham. Sementara catatan spesial juga dibuat oleh Eden Hazard. Mencetak 2 gol, Hazard kini telah terlibat dalam 200 gol di kompetisi tertinggi. 116 berupa gol dan 84 lainnya dalam bentuk assist. Sementara tim London lainnya, Tottenham Hotspur juga berhasil meraih 3 poin di kandangnya Wembley setelah menaklukkan Newcastle United 1-0. Satu-satunya gol kemenangan Spurs dicetak oleh Son Heung-min saat laga sepertinya akan berakhir imbang pada menit ke-83. 1 gol ke gawang Huddersfield menegaskan dirinya adalah salah satu pemain terpenting di Spurs musim ini. Total, dia telah mencetak 10 gol di Premier League yang menjadikannya top scorer kedua di klub, hanya tertinggal 4 gol saja dari Harry Kane. Hasil-hasil ini membuat sedikit pergeseran di tangga puncak klasemen Premier League. Chelsea dan Manchester United berhasil naik 1 tingkat, sementara Arsenal yang kalah dari Manchester City harus terlempar dari pos 5 besar, tepatnya di posisi ke-6 klasemen Premier League. Itu dia tadi kejutan-kejutan dari pekan ke-25 Premier League. Nah, kalau tadi ngebahas Manchester United, ada cerita menarik nih soal pelatih mereka, Ole Gunnar Solskjaer. Jadi setelah pertandingan lawan Leicester City selesai, dia langsung ngibrit terbang ke Prancis. Waduh. Jadi hanya 20 menit setelah pertandingan ini berakhir, pelatih asal Norwegia ini langsung bergegas ke bandara terdekat untuk terbang ke Prancis demi nonton laga Olympique Lyon lawan Paris Saint-Germain di Groupama Stadium. Ole sengaja datang nonton pertandingan ini dengan tujuan khusus ya pastinya, karena pada tengah pekan depan, MU bakal ladeni perlawanan PSG di leg pertama babak 16 besar Champions League. Jadi niatnya Ole nonton langsung pertandingan ini demi bisa memata-matai permainan sang calon lawan. Entah sengaja main jelek karena ditonton Ole atau enggak, di pertandingan ini sang juara bertahan Ligue 1 harus takluk dengan skor tipis 2-1 di hadapan tuan rumah. Walau sempat unggul lebih dulu lewat gol mantan Man United Angel Di Maria, tapi tuan rumah mampu buat 2 gol balasan lewat gol Moussa Dembele dan Nabil Fekir. Ini jadi kekalahan perdana PSG di ajang Ligue 1 musim ini atau sekaligus kekalahan perdana sejak Januari 2018. Walaupun kalah, anak asuh Thomas Tuchel tetap kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 56 poin atau unggul 10 poin dari Lille di peringkat kedua. Kita lanjut ke Premier League lagi, berapa saat lagi bakal tersaji pertandingan terakhir di matchday ke-25 yaitu West Ham vs Liverpool. Kemenangan di markas The Hammers sangat krusial untuk The Reds jika ingin kembali menjauh dari kejaran Manchester City yang kini hanya berselisih 2 poin. West Ham United bakal jadi ujian bagi Liverpool di laga lanjutan pekan ke-25 Premier League beberapa jam mendatang. Kemenangan yang diraih Manchester City atas Arsenal Minggu malam kemarin kembali memberikan tekanan untuk pasukan Jurgen Klopp yang kini hanya unggul 2 poin dari sang pesaing di posisi puncak. Di laga ini, Klopp masih dipusingkan dengan banyaknya pemain yang harus absen, terutama di lini belakang. Nama-nama seperti Joe Gomez, Dejan Lovren, hingga Trent Alexander-Arnold dipastikan tak akan tampil karena masih alami cedera. Absennya ketiga pemain tersebut ternyata langsung berdampak negatif bagi Liverpool. Sepanjang tahun 2019, gawang The Reds tercatat telah kebobolan 8 kali dari 5 pertandingan di berbagai ajang. Beruntung jelang laga kontra The Hammers, pemain senior James Milner siap kembali diturunkan setelah sebelumnya mendapat hukuman larangan tampil. Pemain yang bisa bermain di berbagai posisi ini kemungkinan bakal tempati posisi bek kanan, yang sebelumnya diisi oleh sang kapten Jordan Henderson pasca cederanya Alexander-Arnold. Berbeda dengan kondisi krisis di lini belakang, Liverpool praktis tanpa masalah berarti di lini depan. Trio andalan Roberto Firmino, Sadio Mane, dan Mohamed Salah berada dalam kondisi fit dan siap untuk diturunkan. Laga ini pun bakal jadi kesempatan bagi Salah untuk teruskan catatan impresifnya saat bertemu dengan tim asal kota London, di mana ia sukses cetak 4 gol dan 1 assist dari 3 pertemuan di Premier League. Meski begitu dominan di 4 pertemuan terakhir dengan sapu bersih kemenangan dan cetak total 16 gol, pelatih The Reds Jurgen Klopp tak ingin jumawa dan tetap waspadai kejutan yang bisa diberikan oleh kubu West Ham. Really good football team, and so that's what we have to be ready for again. And it's not to compare with the first game of the season. We expected that day a very difficult game. It was not that difficult, but for 2 reasons: we were really good, and they were not that day not ready. But now they are ready, and that's a completely different cup of tea. Sementara sang tuan rumah bertekad jadikan laga kontra Liverpool ini sebagai ajang kebangkitan pasca rentetan kekalahan di 3 laga terakhir.
Apalagi di laga ini, The Hammers kemungkinan sudah bisa mainkan sang striker andalan Marko Arnautovic, pemain yang telah cetak 7 gol di Premier League musim ini. Sebelumnya alami cedera saat membela timnya di laga kontra Wolverhampton. Meski sang calon lawan berstatus sebagai pemuncak klasemen, pelatih The Hammers Manuel Pellegrini tetap percaya diri anak asuhnya mampu curi kemenangan di laga ini. Apalagi Pellegrini sebelumnya pernah membawa Manchester City juara musim 2013-2014 yang kala itu juga bersaing dengan Liverpool. Well, I don't know if Liverpool is nervous or not, but I think that we can beat Liverpool on Monday night because every team in the Premier League can beat another one. Melihat rekor pertemuan kedua tim, Liverpool sedikit lebih diunggulkan untuk bisa curi poin penuh di laga ini. Apalagi jika gagal raih kemenangan, posisi mereka akan semakin rawan digusur oleh Manchester City. Namun andai Liverpool justru tampil di bawah tekanan, bukan tidak mungkin kebutuhan rumah bakal keluar sebagai pemenang. Sekaligus akhiri catatan negatifnya saat bertemu dengan tim asal Merseyside. Jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi olahraga menarik lainnya. Tetap di Net24. Kembali lagi di Net24 dari Giornata 22 Serie A Italia, dua tim kota Milan yakni AC Milan dan Inter Milan sama-sama gagal raih poin penuh. Tapi AC Milan sedikit lebih baik karena raih hasil imbang di markas AS Roma. Sementara Inter dipermalukan tim tamu Bologna. Pertama dari AC Milan yang berhasil curi 1 poin saat bertamu ke Stadio Olimpico markas AS Roma. Bahkan anak asuhan Gennaro Gattuso mampu cetak gol lebih dulu lewat striker anyar mereka Krzysztof Piątek pada menit ke-26. Menjadi ke-8 kalinya Piątek membuka keunggulan timnya di Serie A musim ini sekaligus jadi yang terbanyak dibanding pemain Serie A lainnya. Menjadi gol pertamanya di Serie A bersama AC Milan dan gol ke-14-nya musim ini. Setelah itu tuan rumah mampu samakan kedudukan lewat gol Nicolo Zaniolo pada menit 46. Gol ini buat Zaniolo jadi pemain termuda yang berhasil cetak 3 gol pertamanya di Serie A untuk AS Roma, yakni di usia 19 tahun 7 bulan setelah Francesco Totti yang kala itu catat pencapaian serupa di usianya yang masih 18 tahun. Sementara itu, tim kota Milan lainnya yakni Inter harus tunduk 0-1 saat menjamu Bologna di Giuseppe Meazza. Satu-satunya gol di laga ini dicetak gol Federico Santander di menit 32. Kemenangan ini jadi kemenangan tandang utama Bologna sejak Desember 2017 lalu. Sementara Il Nerazzurri walau bisa lepaskan 12 tembakan, Mauro Icardi tidak bisa mencetak 1 gol pun di laga ini. Ini memperpanjang krisis ketajaman lini depan mereka pada tahun 2019. Karena sejak berganti tahun, tim biru hitam belum cetak 1 gol pun padahal telah lepaskan 40 tembakan dari 3 laga. Catatan ini bahkan jadi yang pertama kalinya untuk Inter sejak tahun 1956 silam. Dan hasil ini pun buat Inter semakin ditempel ketat oleh AC Milan karena sekarang hanya tertinggal selisih 4 poin saja. Inter Milan di peringkat ketiga dengan 40 poin, sementara AC Milan di bawahnya dengan 36 poin. Dari sepak bola, sekarang kita ke arena bola basket dalam negeri, IBL. Meski ditinggal sejumlah nama beken seperti Kelly Purwanto hingga yang terbaru pemain asing Gary Jacobs, Hang Tuah Sumsel buktikan masih bisa bersaing demi bisa melaju ke Final Four. Dengan 2 seri tersisa sebelum masuk babak selanjutnya, anak asuh Andika Supriyadi siap tampil all out.